Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Tatap maya Namanya karena dalam kondisi pandemi. Baiklah, untuk hari ini sebelum mulai pelajaran, Ibu minta salah satu untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mulai dengan berdoa, semoga dengan berdoa akan menambah konsentrasi kalian dalam memulai pelajaran hari ini. Baik, pada pagi ini kalian tetap mengisi absen di Google Classroom. Ya, di situ juga sudah di-share materinya. Nanti bisa kalian lihat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan tayangan gambar atau video, siswa dapat menganalisis ekosistem dan interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya dengan komunikatif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian melalui unjuk kerja, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap ekosistem dan makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya dengan kreatif. Ekosistem itu tadi pengertiannya sudah. Kemudian pembagian ekosistem yang kalian kenal apa saja? Pak Gita, silakan. Pembagian ekosistem yang kalian kenal. Selain tadi yang dicontohkan sawah, apa lagi? Ya, Selfie apa? ekosistem pantai. Ya, ekosistem pantai. Ekosistem apa lagi? Danau. Danau, benar. Jadi, banyak sekali ekosistem yang ada di dunia ini. Memiliki ciri khas tersendiri, baik makhluk hidup maupun lingkungannya. Ferry, untuk lebih jelasnya kalian silakan lihat populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah, yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kalian perlu pahami ada individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Baik, kalian sudah menyaksikan video tentang ekosistem. Kemudian ini ada materi tambahan dapat diunduh pada link tentang interaksi komponen abiotik,
dan abiotik, kemudian rantai makanan di jaring makanan. Sekarang kita setelah kalian menyaksikan video, baik, kita akan istirahat sejenak. Stop. Stop itu maksudnya kalian tarik napas dalam-dalam, berhenti sejenak setelah menyaksikan video untuk meningkatkan konsentrasi. Baik, kalian lihat di sini tebak emosi pada gambar. Nah, kalau kalian lihat gambar, apa yang kalian tebak di sini? Ayo tebak emosinya. Burung, sedih. Ya, murung. Boy. Galau. Wow, ya. Ya. Sekarang kalian Boy. kalau ini Bahagia. 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 Bahagia, Bu. bahagia. Bahagia banget. Ya, kalau yang ini Cemberut, Bu. Cemberut. Maju tak dapat WA. Kasih coklat. baik. Sekarang kalian ini, apa yang kamu lakukan ketika Ikut ketawa. Senang. Senang. Dapat uang jajan. Ya, senang. Nah, kalau ada teman kamu hal ini, emosinya senang. Kalau teman kamu seperti ini, apa yang kamu lakukan? Ikut senang. Ikut terhibur. Senang, Bu. Senang. Menggokil. Senang. Ya, kalau Tracy, kalau kawannya senang enggak? Senang. Senang, Bu. Alhamdulillah senang. Senang, ya. Jadi, mengapa kamu ikut senang? Karena kawan bahagia. Kakak lah bukan bahagia. Karena kalau bahagia itu bahagia juga gak mungkin. Ya. Kalau gitu senyum Bu. Kalau bahagia ikut bahagia. Nanti dikira penyakit hati pula Bu kalau dia bahagia kita tak bahagia. Bahagia sama senyum terpaksa tuh, Bu. Kamu lihat ini ya. Nah, ini apa? Menghiburnya, Bu. Oh, Kalau ini anak, Bu. Taibur. Ya, satu orang. Membantu menghibur, Bu. Membantu. Kamu membantu menghibur. Mendengarkan curahan itu. Curahan Curhatan apa? hati, Bu. Curhatan hati, Bu. Ya, mendengarkan curahan hati. Ya. Mama Isan gimana? Kalau ada teman kamu sedih. Mama Isan. Ikut sedih? Cara Bu mencoba menghibur dan mendengarkan curahan dia Bu. Ya, menghiburnya. Nah, kalian tahu dari tebak emosi itu sedih, senang, marah, itu ada di lingkungan kita. Betul? Nah, Betul, Bu. jadi emosi itu mengajarkan kalian untuk berempati. Kalau teman kalian sedih, tadi kata Muhammad Ihsan, kita menghiburnya. Itu ada Muhammad Ihsan berarti senang. Ya, betul. Itu adalah salah satu empati kita. Nah, ini adalah salah satu mempelajari tentang empati. Baik. Nah, ini ada tugas proyek. Dari tugas proyek ini, kalian lakukan pengamatan pada lingkungan sekitar rumah. Produk yang diminta adalah Anda dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar, kumpulan data minimal dengan poin-poin berikut. Ekosistem apa yang diamati? Jadi silakan di lingkungan sekitar kamu, lingkungan apa? Apakah kebun? Apakah ada kolam? Ya, diamati. Kemudian lingkungan abiotik dan biotik yang ada pada ekosistem tersebut diamati. Kemudian pola interaksi apa yang ada pada ekosistem tersebut. Contoh misalnya kolam yang ada di sekitar rumah kamu.
Nah, interaksinya apa? Yang ada di kolam itu apakah ada ikannya? Jadi ikan dimakan oleh siapa? Jadi itu adalah interaksi ya. Paham maksudnya? Ikan dimakan manusia. Paham, Bu, paham, Bu. Kita rumah ya. Nah, laporan hasil pengamatan disajikan dalam boleh makalah, boleh lagu, boleh infografis, boleh pakai poster, boleh video, atau bentuk lain sesuai keterampilan dan minat kamu. Jadi, kamu mengumpulkan tugas sesuai dengan minatnya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Pada hari ini kita mempelajari ekologi. Dan tentunya ekologi itu seperti cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu kesimpulannya. Ya, benar. Singkatnya Ya. gitu. Ya. Apalagi? Robi. Dapat mengetahui berbagai jenis ekosistem dan cara berinteraksi antar sesamanya. Ya, benar semua ya. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini adalah kalian dapat mengetahui ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Baiklah, untuk ini kalian lanjutkan kerjakan soal di Google Classroom. Pesan Ibu, jangan lupa terapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan menjaga jarak. Menjaga jarak. Nampak. Pakai masker. Ya, memakai masker. Jadi 3M, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bertemu lagi dalam dunia nyata. Jadi tidak lagi di tatanan. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari aksi nyata yang telah saya lakukan, refleksi yang dapat saya ambil adalah yang pertama, perasaan saya. Perasaan saya dalam merencanakan dan melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa senang, semangat, dan merasa tertantang. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu selama proses pembelajaran berlangsung, saya dapat mengetahui bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana integrasi kompetensi sosial emosional yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian rencana perbaikan yang saya rencanakan adalah melakukan perbaikan-perbaikan pada proses pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di mana pada proses pembelajaran yang saya lakukan, ini dilakukan secara daring dengan menggunakan Google Meet. Nah, kendala yang saya alami selama proses pembelajaran berlangsung, ada pertama, selama pembelajaran terjadi kendala pada sinyal yang terjadi pada siswa. Kemudian kendala kedua adalah dalam membentuk kelompok. Jadi kelompok diskusi di dalam kelas agak sulit dilakukan karena proses pembelajaran yang berlangsung secara daring. Semoga aksi nyata ini sebagai bahan refleksi saya dapat berguna untuk saya dalam proses perbaikan-perbaikan ke depannya.